selamat datang di channel saya. Vlog hari ini yaitu kita akan menjelaskan sebuah video itu tentang desain komunikasi visual. Seperti kalian tahu, desain komunikasi visual itu adalah salah satu cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi melalui berbagai media yang dapat berupa gambar, tatanan huruf, video, media interaktif, dan media visual lain agar gagasan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Ada yang bertanya itu apa perbedaan dari desain grafis sama desain komunikasi visual. Perbedaannya itu dari cangkupan ilmunya. Cangkupan ilmunya itu dari desain komunikasi visual itu dia mencakup hampir semua dari media 2D maupun 3D, sementara desain grafis hanya mencakup yaitu dari 2D saja. Tujuan dari desain itu tujuannya sangatlah umum, yaitu seperti membujuk dan bisa dapat mengubah perilaku seseorang di saat dia melihat desain tersebut. Itu kayak untuk biasa digunakan sebagai periklanan maupun penarik mata. Ada juga beberapa di kampus-kampus Indonesia sudah menyiapkan jurusan desain komunikasi visual, yaitu seperti di Telkom University, ISI Jogja atau disebut Institut Seni Indonesia Yogyakarta, ada juga di Institut Teknik Bandung. Nah, sekarang saya ada di sebagai mahasiswa Universitas Macu. Jadi saat masuk di jurusan desain komunikasi visual itu kamu pertama itu harus pelajari skill manual dulu, tidak langsung ke digital seperti manual kayak gambar tradisional, atau juga dari basic skill untuk menggambar, dan juga harus kayak punya pengalaman menggambar gitu ya. Tapi ada juga beberapa dari mahasiswa itu belum punya basic skill itu, tapi mereka juga harus dituntut untuk mempelajari basic itu. Dari jurusan DKV itu yang kita pelajari itu banyak juga ya, dari seperti ilustrasi, nirmana, anatomis dan sebagainya, atau juga dengan basic skill seperti sejarah, terutama dari sejarah seni rupa, dan juga ilmu komunikasi dasar, dan juga ditambah dengan pembelajaran dari luar lapangan seperti videografi, dokumentasi, serta juga dengan fotografi seperti kayak yang suka membuat foto di Instagram itu ya. Jadi ada terdiri dari 30 lebih mata kuliah yang akan pelajari selama 4 tahun di desain komunikasi visual. Sementara itu saya masih semester 1, jadi saya masih punya pengalaman kecil untuk mempelajari jurusan ini. Kelebihannya dari desain komunikasi visual itu kamu nanti bisa freelance, yaitu kamu bisa mendapatkan uang tambahan dari pesan dari komisi atau pesan dari klien melalui yaitu dari freelance itu. Kamu bisa memanajemen dirimu sendiri, serta juga bisa berkomunikasi dengan klienmu dengan mudah tanpa harus dari perusahaan gitu ya. Jadi kamu kayak mengatur dirimu sendiri untuk mendapatkan hasil dari kerja itu ya. Serta juga ditambah dengan kelebihan kamu bisa dapat skill yang untuk mendesain gitu, atau juga bisa ada skill fotografi serta untuk membuat video dokumentasi dan videografi tersebut. Kau bisa masuk kerja di sebuah perusahaan untuk menjadi desainer atau juga bisa mendesain interior ruangan. Tidak juga harus seperti kayak arsitek gitu, tapi untuk mendesain sebuah interior seperti perabotan rumah ya. Kekurangannya itu
Di awal-awal desain komunikasi visual itu kamu kebanyakan akan menghabiskan begitu banyak duit, seperti kau harus membeli peralatan ini, peralatan itu. Jadi kamu itu gak bisa menabung menabung untuk hal-hal yang kamu ingin beli gitu. Jadi segala apapun itu kamu harus siapkan untuk di cafe itu. Di pelajaran ini, pelajaran itu, kau harus beli ini, beli itu. Dan juga waktu quality time itu, segala waktumu itu akan di diisi oleh pengejar deadline atau juga tugas-tugas yang akan diberi oleh dosen-dosennya di fakultas desain komunikasi visual. Jadi kau kayak tidak punya waktu banyak untuk lakukan quality time nanti di semester berikutnya. Dan juga ditambah dengan pengulangan yang sangat banyak ya, seperti kamu harus mengulang desain ini, desain itu, kamu harus tahu ini itu sangat tidak mudah untuk mendesainnya. Jadi kayak kamu harus bisa banyak untuk menggambar, itu sama saja untuk menghabiskan begitu banyak kertas misalnya untuk kayak manual gitu. Sebelum kalian masuk ke jurusan DKV, ada yang kalian harus siapkan dulu. Itu dari sugesti saya itu untuk mempersiapkan soft skill dan hard skill. Soft skill itu seperti ahli dalam media-media software seperti ada Photoshop, CorelDRAW, Illustrator atau tidak, After Effects, dan juga Adobe Premiere. Dan juga dari hard skill itu seperti kamu bisa berinteraksi dengan klien-klienmu atau dengan orang lain, seperti skill-skill sosial gitu ya. Untuk skill sosial itu mungkin agak sulit buat yang orang-orang introvert gitu ya, sangat sulit gitu, apalagi kalau misalnya disuruh untuk berinteraksi secara empati dan simpati kepada klien-klien yang kalian tujuakan untuk desain. Oke, sekian ini dari vlog saya. Semoga informasi ini menjadi bermanfaat untuk kalian semua yang ingin masuk ke desain komunikasi visual. Terima kasih dan saya out.